Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Gita Maulida Agustina, Jihad Fatul Kahfi, Sabila Fauzia Fasya, Dwi Andini Nurfadilah, dan Wulan Nutriana. Judul dari analisis jurnal kelompok kami yaitu Pandemic Teaching, Creating and Teaching Cell Biology Labs Online During COVID-19 atau pengajaran di masa pandemi, membuat dan mengajar laboratorium biologi sel secara online selama COVID-19. Langsung saja kita ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andini Nurfadilah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan jurnal tentang Pandemic Teaching, Creating and Teaching Cell Biology Lab Online During COVID-19 atau pengajaran di masa pandemi, membuat dan mengajar laboratorium biologi sel secara online selama COVID-19. Identitas jurnal dimuat dari Jurnal Biochemistry and Molecular Biology Education, judul jurnal Pandemic Teaching, Creating and Teaching Cell Biology Labs Online During COVID-19. Penulis ada Delgado Bagdonahu, tahun terbit 2020. Abstrak, adanya peningkatan infeksi COVID-19 pada tahun 2020, maka metode pembelajaran di setiap institusi pendidikan tinggi beralih dari tatap muka menjadi pembelajaran daring. Tujuannya, untuk meminimalisir infeksi COVID-19, maka dibuatkanlah laboratorium biologi sel secara virtual. Metode yang digunakan adalah biologi molekuler dan seluler yang digunakan untuk mempelajari sel. Lab virtual sebagai alternatif yang dapat memberikan pengalaman belajar ilmiah yang berharga bagi siswa. Selanjutnya pengantar, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan penyakit coronavirus 2019 sebagai pandemi global. Setiap institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia menciptakan model pembelajaran baru sebagai bentuk respon adanya pandemik. Syarat pedagogi selama pandemi yaitu para pendidik harus bergegas menemukan cara yang kreatif dan efektif untuk melakukan pembelajaran yang menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan. Pembelajaran baru yang diciptakan oleh pendidik yang bersifat kreatif dan efektif adalah pembelajaran daring, salah satunya virtual laboratorium. Segala alat dan persiapan akan dijelaskan melalui penjelasan berikut ini. Saya Wulan Nutriana. Di sini saya akan menjelaskan alat virtual classroom dan juga persiapannya. Dan yang pertama itu ada sistem pembelajaran Canvas. Seperti yang kita tahu, pada mahasiswa Unpas itu menggunakan e-learning atau LMS sendiri. Nah, pada penelitian ini menggunakan Canvas, yang di dalamnya itu terdapat modul mingguan, pertanyaan pre-lab, lembar pre-lab, pertanyaan post-lab, silabus, video, file data, dan tautan web lainnya. Lalu, yang kedua itu ada perangkat virtual lab yang berisi tentang teori lab, latar belakang lab, itu penting untuk lab tersebut, serta pertanyaan kuis yang bertingkat yang disematkan di seluruh tugas. Lalu yang ketiga itu ada video dan YouTube dan job yang berisi tentang panduan virtual untuk membantu siswa itu belajar. Dan yang keempat itu ada perangkat lunak yang tertanam di web seperti kromatografi sekuensi DNA, pencitraan sintometris aliran, dan yang ketiga itu ada penampilan sel 3D fluoresen. Lalu di sini ada lab virtual biologi. Persiapan yang dilakukan sebelum memulai lab virtual itu adalah yang pertama, mempersiapkan siswa untuk pengalaman lab virtual itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada lembar kerja lab atau protokol untuk membantu siswa selama aktivitas lab virtual itu berlangsung. Dan yang ketiga itu ada pertanyaan post lab untuk menilai pembelajaran siswa yang lebih dalam dari materi lab tersebut. Dan yang keempat itu ada instruktur selama tatap muka berlangsung. Nah, adapun materi dan kegiatan praktikum yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Maulida Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang dipelajari atau yang dipraktikumkan di lab virtual biologi sel ini. Nah, di sini salah satunya ada praktikum mengenai dasar-dasar kultur jaringan.
Adapun deskripsinya yaitu simulasi virtual metode kultur jaringan dan sumber kontaminasi biologis. Untuk keterampilan yang dipelajari meliputi kultur jaringan serta teknik aseptik. Untuk format labnya, secara keseluruhan, dari praktikum yang ada di lab virtual ini hampir sama, dimulai dengan adanya simulasi lab virtual melalui Labster. Di sini para mahasiswa memungkinkan untuk melakukan praktikum dengan menggunakan alat virtual. Lalu ada video berupa jurnal eksperimen visualisasi serta lembar kerja lab yang harus dikerjakan. Lalu di sini ada yang kedua, praktikum mengenai perhitungan kultur sel. Dapat dilihat deskripsi, keterampilan dipelajari serta format labnya akan mendukung dengan jenis praktikum. Yang ketiga, ada praktikum mengenai survei mikroskop. Di sini akan dipelajari mengenai teknik penggunaan berbagai jenis mikroskop yang berbeda. Lalu ada praktikum yang keempat, pensinyalan sel dan kanker, dan yang kelima, mengenai praktikum pengurutan DNA. Jadi di sini keterampilan yang dipelajari akan didukung dengan format labnya. Seperti di pengurutan DNA, maka akan dibutuhkan kromatogram Vince-TP berupa perangkat lunak penampil untuk mendukung jenis praktikum. Yang selanjutnya ada praktikum mengenai tahapan mitosis. Yang ketujuh ada analisis aliran sitometri dan siklus sel. Dan yang terakhir ada praktikum mengenai gambar forensik. Jadi secara keseluruhan dapat dilihat bahwa keterampilan yang dipelajari akan didukung dengan format labnya. Dan format lab akan menyesuaikan dengan si jenis praktikum tersebut. Seperti itu. Setelah kita melakukan praktikum ini, maka akan dilihat hasil belajar dari praktikumnya. Untuk hasil belajar akan dijelaskan melalui penjelasan berikut ini. Sabila Fauzia, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil belajar. Instruktur atau guru menggunakan hasil belajar yang digambarkan melalui taksonomi Bloom untuk menilai siswa belajar, tahapan berpikir siswa, serta kreativitas siswa dalam menggunakan virtual laboratorium. Sementara semua kategori belajar taksonomi Bloom ini digunakan dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran biologi sel. Virtual laboratorium kali ini menekankan siswa untuk memahami, menerapkan, serta menganalisis yang dikerjakan mahasiswa untuk mengasah keterampilan mereka yang berharga dalam lingkungan pembelajaran non-tradisional atau pembelajaran modern. Beberapa pelajaran yang akan dipelajari siswa ketika menggunakan virtual laboratorium. Virtual laboratorium ini adalah yang pertama ada keterampilan analisis data dan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah ilmiah. Yang kedua, ada kemampuan menilai secara teliti. Dan yang terakhir, ada pengalaman langsung yang diperlukan untuk mempelajari teknik eksperimental yang tepat. Nah, pemecahan masalah eksperimental ini dan bagaimana variasi kecil atau kesalahan dapat mengubah hasil eksperimental, di mana pada laboratorium virtual ini diterapkan sistem hukuman. Apabila siswa melakukan kesalahan seperti melewatkan satu step dari yang seharusnya, hukuman dapat berlaku, yaitu berupa larangan untuk melanjutkan aktivitas mengikuti virtual lab. Nah, selanjutnya akan dijelaskan keuntungan dan kekurangan menggunakan virtual lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jihad Fathul Kahfi, NPM 1850497. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama di sini ada keuntungan dari pembelajaran online. Apa sih keuntungan dari pembelajaran online itu? Yang pertama itu siswa dapat mempelajari dan melatih dalam menggunakan perangkat lunak biologi molekuler tingkat lanjut. Lalu siswa dapat merasakan suasana nyata meskipun secara daring. Lalu dapat digunakan secara jangka panjang dan masa yang akan mendatang. Lalu yang keempat ada dapat mempelajari cara menggunakan alat canggih yang tidak tersedia di laboratorium asli di kampus masing-masing. Lalu ada siswa dapat terampil dalam kerjasama kelompok menggunakan media Zoom tanpa risikonya terpapar oleh virus COVID-19. Nah, di mana ada keuntungan pasti ada kekurangannya ya. Nah, di sini ada kekurangan dari pembelajaran online. Yang pertama itu adalah persiapan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang kedua itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.